Metode dehidrasi berkataliskan asam lazim digunakan untuk menyiapkan alkena dari alkohol. Dalam video ini akan ditunjukkan bagaimana sikloheksena disiapkan dari dehidrasi sikloheksanol dengan menggunakan katalis asam fosfat pekat. Ke dalam labu beralas datar, beberapa butir batu didih dimasukkan. Kemudian, sebanyak 20 ml sikloheksanol dimasukkan ke dalam labu ini. Sebanyak 8 ml asam fosfat pekat 85% ditambahkan tetes demi tetes sambil diaduk ke dalam 20 ml sikloheksanol tersebut. Campuran akan berubah warna menjadi ungu, tetapi segera hilang jika diaduk lebih kuat. Lalu labu dijepit dengan klem yang terpasang pada statif. Dan dirangkai dengan kondenser. Meskipun campuran tidak direflux, kondenser digunakan untuk meminimumkan uap sikloheksena yang lolos, sebab titik didihnya tidak jauh berbeda dengan suhu reaksi. Campuran kemudian dipanaskan di penangas air pada suhu 70 derajat Celcius. Suhu diukur dengan termometer yang tercelup ke dalam penangas air. Setelah dipanaskan selama 15 menit, campuran berubah warna menjadi jingga. Setelah dibiarkan agak mendingin, kondenser dilepas. Dan labu dirangkai dengan radas distilasi sederhana. Rangkaiannya serupa dengan radas distilasi bertingkat yang telah Anda kenal di video sebelumnya, tetapi tanpa kolom fraksionasi Vigrex.
Campuran dalam labu kemudian dididihkan dan cairan yang tersuling dengan titik didih kurang dari 100 derajat Celcius dikumpulkan. Titik didih sikloheksena 83 derajat Celcius dan akan terkumpul sebagai distilat. Jika pemanasan melebihi suhu 100 derajat Celcius, air yang merupakan produk samping reaksi dehidrasi akan mulai tersuling dan hal ini tidak dikehendaki. Sikloheksanol dengan titik didih 161,8 derajat Celcius akan tersisa sebagai residu di dalam labu bersama dengan produk samping lainnya. Dalam video ini, distilasi dihentikan setelah kira-kira 1 jam pada suhu 88 derajat Celcius. Ketika mulai terlihat kabut putih, yaitu uap air di dalam labu. Distilat yang terkumpul berwarna putih keruh dan masih harus dimurnikan dari sekelumit air dan asam yang ikut terbawa. Distilat dipindahkan ke dalam corong pisah, lalu dibilas dengan 20 ml NaCl jenuh disusul dengan NaHCO3 jenuh. Dan terakhir dengan Aquades. Pembilasan dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair. Perhatikan betul bagaimana 1. Anda memegang corong pisah. Gunakan tangan kanan untuk menahan tutup corong agar tidak terlontar oleh tekanan uap dari pelarut di dalamnya. Sementara tangan kiri Anda berada pada cerat teflon dari corong. 2. Corong kemudian dikocok kuat dengan gerakan memutar untuk memindahkan sebanyak-banyaknya zat yang ingin diekstraksi dari lapisan atau fase yang satu ke lapisan yang lain. Perhatikan juga 3. Bagaimana corong diposisikan agak miring ke atas dan diarahkan ke ruang kosong saat cerat teflon dibuka untuk membebaskan uap pelarut yang terakumulasi. Setelah pengocokan, kembalikan corong pisah ke tempatnya, lalu buka tutupnya. Dalam contoh pembilasan pertama dengan larutan NaCl jenuh ini, lapisan bawah adalah larutan berair NaCl jenuh yang lebih rapat daripada lapisan atas, yakni sikloheksena.
Gunakan labu Erlenmeyer sebagai penampung lapisan bawah. Buka cerat teflon perlahan hingga lapisan bawah mulai mengalir ke labu Erlenmeyer. Perhatikan batas atau antarmuka lapisan atas dan bawah. Segera tutup cerat teflon begitu batas ini sedikit masuk ke dalam cerat teflon. Biarkan lapisan atas, yaitu sikloheksena, tetap berada di dalam corong pisah. Setelah itu, pembilasan selanjutnya, yaitu dengan larutan NaHCO3 dan Aquades, berturut-turut dapat dilakukan dengan cara yang sama. Apakah Anda dapat menentukan lapisan atas dan bawah dari setiap pembilasan tersebut? Distilat yang telah dibilas kemudian dipindahkan ke labu Erlenmeyer dan dikeringkan dengan Na2SO4. Massa distilat hasil penyaringan adalah 25,1958 dikurangi 18,4956, yaitu 6,7002 gram. Sebagian kecil distilat yang menempel di bahan pengering dibilas dengan diklorometana dan ditampung di vial terpisah. Setelah diklorometana habis menguap, diperoleh massa distilat bilasan 9,6878 dikurangi 9,6713, yaitu 16,5 mg.
Identitas produk sikloheksena selanjutnya diperiksa dengan reagen air bromin 1% volume per volume. Reaktan sikloheksanol juga diperiksa sebagai pembanding. Warna jingga dari air bromin teramati hilang dengan penambahan 3 tetes distilat. Tetapi tetap ada ketika ditambahkan 3 tetes reaktan. Hilangnya warna bromin disebabkan reagen ini telah mengadisi ikatan lengkap yang menunjukkan bahwa sikloheksena telah terbentuk. Bagaimana reaksi dehidrasi ini berlangsung? Sikloheksanol pertama-tama akan bereaksi dengan asam fosfat dan mengalami protonasi. Molekul air kemudian dilepaskan dan terbentuk zat antara karbokation sekunder. Karbokation ini kemudian dapat kehilangan proton, bereaksi dengan basa konjugat dari asam yang digunakan, atau bereaksi dengan alkohol awal. Menyingkirkan salah satu komponen dari campuran kesetimbangan ini akan menggeser kesetimbangan tersebut. Sikloheksena ialah komponen dengan titik didih terendah dalam campuran kesetimbangan dan dapat didistilasi dari reaksi segera setelah terbentuk. Dengan demikian, sikloheksena dapat terbentuk dengan rendemen yang baik. Setelah menonton video ini, ujilah diri Anda sendiri apakah Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa persen molkah katalis asam fosfat yang digunakan dalam video ini? Persen mol ialah nisbah atau rasio antara mol katalis dan mol reaktan. Mengapa titik didih sikloheksena jauh lebih rendah daripada sikloheksanol? Tuliskan mekanisme reaksi dehidrasi sikloheksanol. Tuliskan struktur produk samping yang dapat terbentuk dari reaksi dengan basa konjugat dan dengan alkohol awal. Jika distilat dianggap murni sikloheksena, maka rendemen yang diperoleh ialah 43%. Tuliskan perhitungan untuk mendapatkan angka rendemen tersebut. Terima kasih. Aduk-aduk jadi apa? Aduk-aduk jadi apa? Aduk-aduk jadi apa? Ya, jadi extra jus. Aduk-aduk, aduk-aduk. Yeah, I like this. Woohoo, it's gone. DR2-nya bereaksi.